Nama saya Sevani Putri Dasanti, NIM D01211053, Prodi PGSD semester 3B, mata kuliah model dan strategi pembelajaran di SD. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sintek langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu Project Based Learning? Nah, sebelum saya memberitahukan langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning, saya akan memberitahukan apa itu Project Based Learning. Nah, pengertian Project Based Learning adalah model pembelajaran Project Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dan berangkat dari suatu latar belakang masalah untuk mengerjakan suatu proyek atau aktivitas nyata yang akan membuat siswa mengalami berbagai kendala-kendala konseptual sehingga harus melakukan investigasi atau inquiry dan pemecahan masalah untuk dapat menyelesaikan proyeknya sehingga dapat mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, serta keterampilan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Adapun karakteristik Project Based Learning menurut Daryanto dan Raharjo adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Lalu yang kedua, adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Lalu yang keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan permasalahan. Yang kelima, proses evaluasi dijalankan secara kontinu atau berlanjut. Lalu yang keenam, peserta didik secara berkala melakukan refleksi atas aktivitas yang sudah dijalankan. Yang ketujuh, produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Yang terakhir, situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Lalu selanjutnya, Project Based Learning juga mempunyai kelemahan dan kelebihan. Nah, kelemahan dan kelebihan Project Based Learning adalah sebagai berikut. Kelebihan Project Based Learning menurut Daryanto dan Raharjo, yaitu yang pertama, meningkatkan motivasi belajar peserta didik untuk belajar, meningkatkan kemampuan pemecah masalah. Yang kedua, membuat peserta didik menjadi lebih aktif meningkatkan daya kolaborasi. Lalu yang ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan dan mempraktikkan keterampilan komunikasi. Yang keempat, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengolah sumber. Lalu, memberikan pengalaman kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lainnya seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas. Lalu yang terakhir, membuat suasana belajar menjadi menyenangkan sehingga peserta didik maupun pendidik menikmati proses pembelajaran. Adapun kelemahan Project Based Learning menurut Widya Sworo. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek memerlukan banyak waktu yang harus disediakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks. Berikutnya, banyak orang tua peserta didik yang merasa dirugikan karena menambah biaya untuk memasuki sistem baru. Yang ketiga, banyaknya peralatan yang harus disediakan. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan tim sync dalam pembelajaran. Yang keempat, peserta didik memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Yang kelima, ada kemungkinan peserta didik yang kurang aktif dalam kerja kelompok. Yang terakhir, dikhawatirkan peserta didik tidak memahami topik secara keseluruhan. Nah, setelah kita mengetahui apa itu Project Based Learning, karakteristiknya apa saja, kelebihan dan kelemahannya apa-apa. Nah, sekarang baru kita masuk ke sintek langkah-langkah pembelajaran Project Based Learning. Langkah yang pertama yaitu penentuan pertanyaan mendasar.
Nah, di situ peserta didik diminta untuk mengamati video atau gambar tentang beberapa penggunaan elektromagnet dan kehidupan sehari-hari, dan mengamati demonstrasi tentang bel listrik. Lalu, peserta didik diminta membuat pertanyaan atau untuk mengemukakan rasa ingin tahunya tentang bel listrik. Misalnya, apakah kita dapat membuat bel listrik sendiri? Dan langkah yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Di sini guru mengajak peserta didik untuk merencanakan sebuah proyek membuat bel listrik. Setelah itu, peserta didik mengumpulkan informasi tentang cara kerja bel listrik dari berbagai sumber. Nah, peserta didik mengasosiasi informasi yang diperoleh sehingga dapat membuat rancangan proyek membuat bel listrik secara kolaboratif dengan pengajar agar mereka merasa memiliki atas proyek tersebut. Setelah itu, peserta membuat aturan penyelesaian proyek. Misalnya, yang pertama dilakukan secara berkelompok. Yang kedua, waktu kegiatan melakukan perancangan. Yang ketiga, mempelajari bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat bel listrik. Selanjutnya, langkah berikut menyusun jadwal. Peserta didik menyusun jadwal penyelesaian proyek. Contoh, jadwal dalam kegiatan proyek pembuatan bel listrik. Peserta didik mengomunikasikan hasil rancangan bel listrik dan jadwal proyek di depan kelas. Lalu, guru memberikan masukan kepada peserta didik terhadap rancangan proyek. Dan langkah selanjutnya, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Peserta didik melaksanakan proyek membuat bel listrik sesuai rancangan bersama-sama kelompoknya. Lalu, peserta didik melakukan uji coba bel listrik. Kemudian peserta didik mencatat data hasil uji coba. Setelah itu, peserta didik mengolah data hasil uji coba. Selama penyelesaian proyek, guru memonitor aktivitas yang penting dari peserta didik, menanyakan masalah-masalah yang ditemui pada saat membuat bel listrik. Setelah itu, peserta didik membuat laporan proyek. Langkah selanjutnya yaitu menguji hasil. Peserta didik mengomunikasikan hasil proyek membuat bel listrik dengan cara presentasi dan demonstrasi di depan kelas. Guru menilai laporan rancangan bel listrik, laporan hasil pembuatan bel listrik sesuai rancangan. Setelah itu, peserta didik menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru berkaitan dengan pembuatan bel listrik. Lalu guru memberikan saran-saran untuk perbaikan pembuatan bel listrik tersebut. Langkah yang terakhir yaitu mengevaluasi pengalaman. Di sini peserta didik diminta untuk mengungkapkan pengalamannya selama menyelesaikan proyek. Pada akhir proses pembelajaran, guru dan peserta didik melakukan refleksi terhadap aktivitas selama merancang dan membuat bel listrik. Setelah itu, guru dan peserta didik mengembangkan diskusi untuk memperbaiki kinerja selama proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya ditemukan suatu temuan baru atau new inquiry untuk menjawab pertanyaan yang diajukan pada tahap pertama pembelajaran. Nah, sekian hanya ini yang dapat saya presentasikan.